Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat, salam sehat. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas. Yang kami hormati Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas. Bapak Ketua Jadi Kabupaten Gunung Mas. Ibu Asmi yang hadir pada pagi hari ini. Ibu Kartini, selamat pagi. Bapak Eter Ria Aman di Pangkalan Bun, selamat pagi Pak Eter. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sepatutlah kita umat yang beragama mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini bisa bertemu dalam acara penyampaian Yayasan Damang Batu Borneo, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kami mengucapkan terima kasih kepada leading sektor, yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, yang bersusah-susah payah membantu kami sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan. Dan kami pada kesempatan ini mengganggu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, karena saat ini negara kita Indonesia maupun dunia, secara umum juga Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya yang mengalami pandemi COVID-19 yang terus kita tidak tahu kapan itu selesai. Tapi saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu adil, memberikan keadilan bagi kita. Pasti badai itu akan berlalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati, posisi saya saat ini berada di rumah Rohmon Unasis Gohong SP, di mana acara ini saya ikut hadir di sini. Dan saya juga mohon maaf pada Bapak Ibu-ibu karena di dalam kegiatan yang semasa pandemi ini belum bisa selesai. Ya saya juga video kok ini bisa saya laksanakan dan saya belajar gitu. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kami mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa Yayasan Damang Batu ini mempunyai beberapa tugas di mana kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa Yayasan Batu ini, Yayasan Damang Batu Borneo ini berdiri atas ide. Yang pertama Pak Eteri Aman, ya pendiri, Marise Rasat, Kartini, Noman, Julian Bahan, Ausista Silvana, Elsie Lambung,
Sio Sumbuk, Buceng, Ranying, Ranying Siak Dohong, Ringkai Rambang Dohong, Iong Martin, Rohmon Unasis Dohong. Nah, pengurus pendiri ini bukan saja dari Palangkaraya, tapi semua anak cucu Damang Batu se-Borneo itu terlibat di dalam kepengurusan ini. Jadi bukan kita yang dari sini saja, tapi yang dari Kuala Hurun dan dari lain-lain terlibat namanya di dalam pendirian yayasan ini. Kalaupun ada yang ketinggalan, ini akan kami revisi kembali untuk kepengurusan ini. Nah, selanjutnya di dalam kegiatan ini ada bidang pembina. Bidang pembina ini ketuanya adalah Marise Rasat. Wakil ketua Ringkai Rambang Dohong, anggota Boceng, anggota Ina Rahayu Dewi, anggota Leleha, anggota Cawing Bikonrat. Nah, ini dalam bidang pembina Yayasan Damang Batu se-Borneo. Selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami hormati. Pengurus Ketua Umum Ramba Bikonrat BA. Ketua Umum. Untuk ketua, kita ambil satu memang berada di sana, di lokasi Betang, yaitu sebagai ketua Ati El Awang. Selanjutnya sekretaris Yuriansi. Sekretaris Umum Ibu Yuriansi. Wakil Sekretaris Simpei. Bendahara Umum Ibu Kartini. Wakil Bendahara Umum Hambit SPD. Selanjutnya sebagai pengawas dalam kegiatan ini yaitu Ketua Bapak Noman. Wakil Ketua Yohanes Surya Negara, Sarjana Hukum. Anggota Ranying Siang Dohong. Anggota Yono. Anggota Latiana. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan masuk di dalam kegiatan yayasan pada pagi hari ini sambil kita agak cepat. Ya. Ada dua hal yang penting di dalam Yayasan Damang Batu se-Borneo ini, yaitu dalam kegiatan ini dalam bidang sosial. Bidang sosial ini kami menghimpun dan mempersatukan keluarga Damang Batu. Nah, kenapa kami mempersatukan seluruh cucu Damang Batu? Karena akhir-akhir ini, sebelumnya bahwa kegiatan ini tidak banyak mengena kepada bidang-bidang yang kami sampaikan. Nah, jadi ini kami mempersatukan sehingga ada dualisme kepengurusan ini. Ya, saya lihat, yaitu sebelumnya adalah Yayasan Damang Batu Sakti. Nah, kalau kita melihat di dalam Yayasan Damang Batu Sakti, di dalam tubuh, di dalam organisasi organisasinya, sehingga banyak permasalahan yang bisa tidak diselesaikan dan banyak perselisihan. Nah, akhirnya ya anak cucu Damang Batu semuanya ini ada yang pro dan kontra, sehingga tidak berjalan dengan semestinya.
Nah, makanya dengan kepengurusan Yayasan Damang Bakti Sakti Borneo ini, di mana saya diangkat, bukan kehendak saya, tapi ini adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat Tumbang Anoy, juga seluruh Kabupaten Gunung Mas, dan seluruh anak cucu Damang Batu. Nah, amanah inilah yang kita jalani. Dan saya dalam menjalankan tugas nanti, karena rencananya Yayasan Damang Batu ini, Borneo ini, kita akan bermitra dengan pemerintah daerah Kabupaten Ketingan. Kami ulangi, pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Jadi kita tidak artinya sewenang-wenangnya atau berlebihan dari apa yang kami sampaikan. Dengan berminta dengan pemerintah daerah nanti bahwa semua permasalahan di dalam Yayasan Damang Batu Borneo itu kami tergantung kepada Bupati Kabupaten Gunung Mas. Jadi kita tidak berlebihan, ya kita ini sebagai yayasan atau koperasi, jadi tidak bisa bertindak sewenang-wenangnya. Karena kita ini bermitra dengan pemerintah daerah, dan apabila berjalan nanti, ya apa ada kegiatan di yayasan sana, nah kita ini akan diikuti anak cucu Damang Batu Borneo ini, jadi tidak sebagai penonton. Jadi kita berminta dengan pemerintah daerah, namun kita apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Gunung Mas kita ikuti. Nah, Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, dalam bidang sosial ini hampir ya 85 sampai 90% saya bisa mendamaikan perselisihan ini. Nah, namun ada sebagian ya yang belum terkaper, mungkin itu nanti akan tetap kita rangkul agar yayasan ini betul-betul berjalan baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Bupati waktu kami bertemu di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, ya di Tewah, bahwa Pak Bupati menyampaikan satukanlah dulu anak cucu Damang Batu. Nah, inilah program yang disampaikan sehingga mempersatukan ini tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Jadi kita memberikan arahan yang benar kepada mereka di dalam melaksanakan tugas ini, tidak sembarangan, tidak mudah. Sehingga apa yang saya katakan hampir 80-85% anak Damang Batu ini bisa bersatu. Nah, yang kedua, kita mendorong pemerintah dan pihak lain untuk mengelola peninggalan sejarah bangsa Dayak. Nah, jadi peninggalan sejarah bangsa Dayak ini, ya kita bersama pemerintah nanti akan mencari, mengelola di dalam kegiatan sejarah Damang Batu ini. Nah, kenapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Damang Batu ini menurut sejarahnya bisa mempersatukan orang-orang yang dari mana, termasuk dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalsel, ya Kalbar, bahkan sampai ke daerah Malaysia, Singapura, Belanda pun juga Yayasan Damang Batu ini ada di negeri Belanda sana. Nah, bukan main Bapak dan Ibu, Damang Batu ini bisa mempersatukan. Kenapa kita sekarang ini tidak bisa mempersatukan masalah Yayasan Damang Batu ini, anak cucu dari Damang Batu ini. Nah, itu peninggalan-peninggalan sejarah, ya, Yayasan Damang Batu ini termasuk nanti memang ada peninggalannya seperti apa namanya itu, barang-barang itu nanti akan kita selusuri, akan kita cari. Nah, yang selanjutnya mengembangkan pendidikan, pengajaran, dan meningkatkan kualitas ketaatan dan ketawaan.
Jadi ini perlu ya, apabila kita meningkatkan pendidikan keketahuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nah kita pada suatu saat akan nantinya sadar, walaupun kita pro dan kontra, kalau ingat ketakwaan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, nah ini nanti akan menjadi baik. Dan kita tidak sembarang, karena Yayasan Damang Batu yang belum terkapir dalam pengurusan ini mungkin merasa tidak enak, tapi hal ini tidak bisa juga disalahkan saya, karena ini pembentukan kepengurusan dulu juga banyak dari saudara-saudara saya yang lebih tua dari saya, termasuk Pak Eteri Aman yang memasukkan ini. Tapi ini tetap berjalan dengan baik. Nah, lalu kita selanjutnya memberikan kesadaran masyarakat untuk mencintai sesama alam dan sekitarnya. Nah, jadi sesama anak cucu Damang Batu kita harus bersatu. Jadi sekitar alam yang ada di sekitarnya ini menyangkut nantinya lingkungan hidup ya. Nah, kita nanti ya menjaga alam itu. Nah, makanya Bapak dan Ibu saudara-saudari di daerah sana juga harus kita pelihara. Di kawasan Yayasan Penyangga Betang Tumang Anoy harus kita pelihara. Nah, jadi masalah lingkungannya bagaimana ya, kalau kita merusak lingkungan, nah itu kita diawasi oleh instansi yang terkait. Jadi harus kita pelihara. Mungkin nanti di sana kita cari tanah untuk penyangga, kegiatan apa yang nantinya bisa kita laksanakan sesuai juga petunjuk Bapak Bupati pada kita. Nah, selanjutnya bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengelola seluruh peninggalan sejarah. Nah, itu peninggalan sejarah tadi ya, apa budaya-budaya sejarah yang ada di Betang itu dulu. Nah, ini nanti kita cari, artinya dari anak cucu siapa, nantinya utus mana, himpunan mana. Nah, ini akan kita cari barang-barangnya dan kita siap letakkan di budaya sana, di budaya Tumang Anoy. Karena mungkin nanti dari pihak pengunjung, baik itu dari luar, mancanegara dan sebagainya bisa hadir, itu melihat benda-benda pusaka, benda-benda budaya yang ada di sana. Umpamanya dari utus Benang, utus Tewah. Nah, kalau kami adalah utus Tewah. Jadi generasi ketiga di dalam kegiatan ini, dan yang tertuanya saya juga, Bapak Ibu yang ditunjuk. Sebetulnya kemampuan saya dalam melaksanakan ini masih banyak yang lebih baik dari saya. Tapi karena ini amanah yang diberikan, saya laksanakan dengan belajar. Dan saya berterima kasih dengan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Gunung Mas termasuk Bupati. Yang luar biasa adalah dari Dinas Pariwisata Budayaan Kabupaten Gunung Mas yang memfasilitasi kegiatan ini. Saya terima kasih sekali. Bukan main dari dinas ini membantu kita sehingga bisa berjalan, dan kita sudah pernah ke sana juga. Nah, ini saya angkat jempol Dinas Kebudayaan Kabupaten Katingan. Kami Kabupaten Gunung Mas. Ya, saya sering teringat Katingan karena terakhir saya di Kabupaten Katingan pensiunnya. Jadi teringat terus sampai sekarang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami hormati, selanjutnya kita mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat khusus di bidang pendidikan umum dan sosial kesenian. Nah, ini perlu kita tingkatkan di sana. Karena saya sudah melihat Bapak dan Ibu, kalau tidak keliru, bahwa pendidikan yang ada di Tumang Anoy itu hanya SMP kalau yang ada, kalau saya tidak keliru. Dan pendidikan ini perlu untuk anak-anak generasi kita ke depan.
Karena pendidikan ini setelah mereka dari SMP kan pasti mengikuti tingkat tinggi SLTA, SMA. Nah ini supaya ada di Tumbanganu, desa Tumbanganu ini, kita berjuang bagaimana agar tingkat SLTA-nya ada di sana. Karena mereka jangan jauh-jauh hatinya ke Gunung Mas turun untuk melanjutkan pendidikan, tapi di desa Tumbanganoy atau di kecamatan Dabang Batu tingkat SLTA-nya ada. Nah itu nanti yang kita terapkan, dan di dalam bidang sosial ini ya bermacam-macam nanti yang dilaksanakan kita. Ya umpamanya nanti kegiatan di bidang ini adanya seni dan budaya, seni tari budaya, umpamanya seperti budaya merungut. Nah ini kita harus tampilkan karena di daerah lain di Kalimantan Tengah ini juga itu ada. Nah kita laksanakan seni budaya itu, atau budaya tahunan, umpamanya napak tilas nantinya dilaksanakan ya satu kali beberapa tahun gitu. Jadi tidak tiap tahun. Nah mungkin nanti seminar apa yang kita kerjakan di sana. Mungkin nanti ada pameran budaya anak cucu Dabang Batu. Karena Bapak Ibu cucu saya sudah siap kalau memang kita nanti ada kegiatan di sana, karena dia sudah bisa membuat kapal ya bermesin dan bisa jalan dengan remote ya. Kapal speed kelotok. Jadi kapal itu kalau Bapak-bapak tahu dulu dari Kuala Kurun itu mau ke Palangkaraya itu menggunakan kapal dagang. Jadi kapalnya berbentuk itu. Karena mungkin anak cucu generasi kita itu belum tahu kapal yang begitu. Jadi makanya dia bisa membuat itu dan sudah disiapkan. Nah ini nanti dari anak cucu Dabang Batu, dari utus mana dia tampil. Nah, yang selanjutnya kalau tingkat pendidikan nanti baik, ya kita memberikan beasiswa kepada yang membutuhkan. Nah, saya pernah waktu camat di Senaman Kikei, ada 2 anak siswa SMA STM yang ada di sana, kita bantu sekolah dan mereka sudah berhasil sekolahnya di Jogja. Nah ini dari masyarakat. Nah supaya nanti pendidikan ini juga nanti di Kabupaten Gunung Mas, khususnya di desa di Kecamatan Dabang Batu, dari Tumbangano itu ada tampil yang begini. Nah ini akan kita bantu nantinya agar pendidikannya itu lebih baik, sehingga nantinya kita beri beasiswa, umpamanya nanti bagaimana kita akan usulkan. Nah kalau nanti di daerah sana itu siapa tahu ada muncul perusahaan-perusahaan, nah kita nanti minta bantu dari perusahaan-perusahaan itu untuk menyekolahkan mereka lebih tinggi lagi. Apalagi kalau memang perusahaan yang besar itu dia bisa membantu pemerintah daerah ya untuk sharing, bisa membuat jalan dan sebagainya seperti kelapa sawit ya. Kalau kita lihat-lihat di daerah Senaman Mantikei, Pulau Malang, Tumasamba, karena saya berkelana 6 kecamatan yang saya jelajahi dan jadi camat itu tahun 1982 sampai 2005. Ya, 2005 saya jadi camat. Jadi 20 tahun. MHC masih saja camat. Itu luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya di bidang kemanusiaan, ini program rencana kita selain dari misi dan visi, nanti misi dan misi itu lebih rinci lagi. Nah, di dalam bidang kemanusiaan ini yaitu perlindungan konsumen. Jadi konsumen kita beri perlindungan nantinya. Nah, selanjutnya mendirikan rumah singgah. Jadi rumah singgah itu artinya di sekitar Betang yang nanti tanahnya kita perjuangkan bagaimana nanti ada tanah
nanti yang sekian hektar ya akan kita cadangkan nantinya untuk kawasan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, memang yayasan kita ini memang belum selesai tanah betang itu ukuran 100 kali 60 itu memang sudah ada, tapi ini kita perbaharui karena hilang ya. Memang datanya ada tapi surat-suratnya hilang. Ini akan nanti kita bekerja sama dengan Kepala Desa Tumbang Anoy ya, bersama-sama untuk menyelesaikan ini nanti. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mendirikan rumah pelayanan jenazah dan penguburan. Jadi kita harus ada menyiapkan tanah nanti di sana, umpamanya untuk pemakaman, penguburan. Nah, ini bisa menjadi bisnis pemasukan untuk Piadi di Kecamatan Kabupaten Ketingan, seperti di Palangkaraya ini, Kabupaten Gunung Mas, seperti di Palangkaraya ini, Saudara Sibut, nah itu luar biasa sekali. Jadi dia menyediakan tanah. Nah nanti kita yayasan ini bisa melaksanakan itu. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal tidak susah-susah, umpamanya nantinya ke depan, ya karena tanahnya sudah ada, kita siapkan. Nah bahkan kalau zaman sekarang ini, Palangkaraya ini ada putih jenazah, ya mobil angkut dan sebagainya, orang tinggal siap sedia aja. Tapi untuk Tumbang Anoy, ya kita siapa tahu nanti bisa sampai ke sana. Walaupun kita ini hanya yayasan yang kita duduki sebagai ketua ini, mungkin kita beberapa tahun, mungkin bisa tidak mampu lagi, mungkin beberapa ketua selanjutnya nanti bisa mencapai sasaran itu, sehingga Desa Tumbang Anoy menjadi terbaik nantinya, karena persiapan seperti tanah dan sebagainya itu ada. Nah, selanjutnya mendirikan tempat penampungan pengungsi. Nah, ini kita nanti rencananya ke situ kerjanya, apakah sampai, kita nanti akan, ya mudah-mudahan bisa sampai. Rumah singgah seperti kemarin ada terjadi di Kabupaten Gunung Mas ini, kalau tidak keliru juga di Kecamatan Damang Batu ya, di Desa Tumangana itu kan, kalau saya tidak keliru, mohon klarifikasi, bahwa waktu banjir yang kemarin yang banjir itu kan ada yang meninggal itu. Nah meninggal di sana itu, apa benar dan tidak, saya dengar informasi gitu. Nah jadi kalau nantinya ada banjir dan sebagainya, kita untuk mengungsi mereka, yaitu rumah yang kita bikin itu, artinya kita siapkan ke sana ya. Nah ini nantinya yang akan kita laksanakan kegiatan ini. Kegiatan yang berkenan dengan lingkungan hidup, nanti yayasan ini akan berkomitmen bagaimana dari dinas ini nanti bersama-sama kita, artinya daerah yang dilarang dan tidak, nantinya kita akan bersama-sama untuk mencari solusinya, persiapan tanah yang ada di sana. Nah selanjutnya, yayasan mempunyai kekayaan awal. Kekayaan awal kita yaitu diperoleh dari tim tim pendiri yayasan ini. Jadi dari tim pendiri yayasan ini, saya terima kasih kepada Eter Yaman yang dari Pengkalaban ini, dekat sekali dengan anak cucu Damang Batu. Terima kasih karena dana yayasan kita ada sekitar 10 juta yang kita tanam. Pak Eter, terima kasih Pak Eter Yaman. Ya, terima kasih Pak Eter Yaman. Anda sebagai ketua pendiri yayasan punya ide, saya terima kasih. Jadi kita sudah menanam 10 juta dalam kegiatan yayasan ini.
Terima kasih Pak Eter Yaman. Nah, selain kekayaan dapat diperoleh dalam bentuk uang. Jadi diperoleh dalam bentuk uang ini atau benda bersejarah. Benda bersejarah seperti uang berupa nantinya sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela dari negara Republik Indonesia, dari masyarakat atau pihak lain. Nah, ini nanti bisa dana ini masuk kepada yayasan. Karena yayasan sekarang ini ya istilah kerek susah, susah ya Bapak. Kami bergotong royong mendirikan akte notaris ini. Ya mau kemana-kemana kita susah, jadi dana kita tidak ada, jadi kita saling gotong royong aja pengurus ini. Nggak bisa mencapai sasaran. Tapi kalau nantinya dengan pemerintah daerah bekerja sama, mungkin melalui dinas pariwisata, nah baru nanti kalau memang ini kita serahkan pada pemerintah daerah, pendiri akte notaris kita ini dan soal tanah di Betang itu, nah Bupati nantinya akan bergerak sesuai dengan apa yang disampaikan beliau waktu rapat di Kahayan Ulu Utara. Nah selanjutnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, jadi artinya yang ada dari sumbangan atau kegiatan dari pihak lain yang mengikat, artinya kita nanti jangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang berlebihan yang dibuat oleh yayasan. Terlalu apa orang bilang itu terlalu laju lah. Jadi bukan gitu, karena kita ini dengan pemerintah kita siap bersama-sama pemerintah minta petunjuk. Nah kalau saya melaksanakan tugas ya seperti apa kerajaan itu, artinya kekuasaan yang ada pada saya melaksanakan tugas ya tidak tahu kiri kanan. Wah, bukan begitu yayasan. Jadi saya siap dikritik di dalam melaksanakan tugas, tapi kritik membangun. Nah saya siap gitu. Jadi saya adalah anti korupsi. Jadi kita tidak ya begitu. Jadi dalam melaksanakan tugas benar-benar. Nah, selanjutnya wakaf dari orang atau badan hukum. Jadi wakaf dari orang mungkin nanti siapa tahu masyarakat di sana memberikan hibah kepada yayasan atau mereka juga memang duduk di yayasan ini memberikan hibah, memberikan tanah kepada kita. Nah ini nanti kita terima, yayasan akan terima. Selanjutnya hibah wasiat, ya hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris. Jadi yang tidak bertentangan dengan hukum waris, jadi sesuai peraturan hibah yang diberikan oleh masyarakat atau oleh anak cucu Damang Batu, siapa tahu nantinya memberikan itu. Nah ini yayasan akan terima. Nah selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kami hormati, pendekatan lain yang tidak bertentangan dengan dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi biasanya yayasan di Tumbangkaman itu pernah saya memberikan rekomendasi ya waktu camat, kita bisa meminta, memohon, membuat proposal, rincian dan sebagainya untuk memohon kepada bantuan perusahaan-perusahaan di sana. Nah kita didukung Bapak Ibu dan sebagainya. Tapi kita tidak berani bergerak, yayasan di Tumbangkaman itu, di Betang Tumamanggu itu, bergerak setelah ada rekomendasi dari Bapak Bupati. Nah, kalau nanti di Kabupaten Gunung Mas ini, kita memang begitu nanti. Jadi tidak bisa yang melangkahi di luar pengetahuan, ini yang berbahaya sekali. Jadi kita harus minta rekomendasi Pak Bupati, artinya Pak Bupati mengizinkan, ya kita mohon, mendukung, membuat proposal untuk mengajukan rencana, ya apalagi visi dan misi kita memang ada ke sana, itu nanti menjelas mereka membantu itu.
untuk kegiatan yayasan itu. Nah, jadi ini sudah pernah kami coba di sana itu. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, mumpung kita ketemu ini, memang rekomendasi Betang Tumbang Anu itu, waktu saya camat di Tumakaman Senam Cike, saya juga yang memberikan rekomendasi untuk bangunan di Betang itu. Rekomendasi meminta membawa ulin-ulin yang dari daerah saya itu, memang saya juga memberikan rekomendasi itu untuk pembangunan Betang itu. Dan selesai Betang itu waktu almarhum Asmawi Agani. Nah ini, jadi kita dukung dulu. Nah jadi begini, dengan adanya rekomendasi Pak Bupati, jadi tidak yang sendiri-sendiri atau berdua, ini yang bahaya nanti. Tidak tahu, jadi kita tuh bersama tim, hati ke sana, dan dana masuk itu memang melalui betul-betul ya, dari ketua tahu, sekretaris, dan dana itu masuk ke bendahara. Jadi itu siap saja mau diaudit dan sebagainya. Kalau dia menyimpang, ya tangkap saja. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita nanti dalam kerja ya anti korupsi. Nah, ini harus bersih gitu, Pak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, pengurus dan pengawas yayasan sudah terbentuk baik oleh pendiri, pembina, ya pengawas, pengurus, dan badan lembaga yang nantinya akan membantu. Perlu ada bidang-bidang lain. Nanti ini di dalam kegiatan kita ini ada bidang pengawas nantinya di dalam melaksanakan tugas ini. Nah, kalau artinya pengurus ya dalam melaksanakan tugas apa nanti sudah dengan berminta dengan pemerintah daerah sehingga dana ada mengalir dari pemerintah daerah, ini harus dicek benar-benar. Jadi tidak sembarang harus ketua tahu dana-dana itu. Nah, nanti yayasan ini kalau memang betul-betul orang-orangnya bekerja dengan baik, saya yakin ke depan yayasan ini akan maju. Nah, akan maju. Tapi kalau memang nantinya yayasan ini tidak benar, itu kita siap kritik ya, untuk membangun, kritik yang membangun. Bapak dan Ibu, lembaga yayasan kita ini sudah terbentuk Bapak dan Ibu. Tapi ada satu hal seperti di DPR itu sudah terbentuk ya, Dewan Perwakilan Daerah atas Pemilihan Rakyat. Nah, lembaganya sudah ada. Tapi lembaga itu bisa bergerak dengan adanya sekretaris yang ada di DPR. Nah, itu yang nanti akan memantau DPR, umpamanya menyusun rapat dan sebagainya. Mereka itu yang bekerja. Nah, jadi kita ini nanti, yayasan ini nanti akan kita bentuk. Nantinya ini bagi bapak-bapak ibu atau tokoh masyarakat Yayasan Damang Batu yang belum terkapir di dalam pengurusan inti ini, nanti akan kita masukkan di sana. Ya seperti hukum dan HAM, siapa nanti ketuanya? Ya hukum dan HAM di anak Yayasan Damang Batu itu. Apabila yayasan melanggar peraturan, ya hukum dan HAM ini yang akan mewakili di dalam pengadilan. Nah, jadi ini perlu nanti dibentuk setelah kepengurusan ini ada. Jadi hukum dan HAM, nah bidang sosial siapa, ketuanya bidang kesehatan siapa, nah bidang keagamaan, bidang ekonomi, ya, bidang kesejahteraan, bidang keamanan dan lain-lain sebagainya. Jadi itu ada badan yang membantu yayasan ini nanti. Nanti kalau yayasan ini ada masalah, umpamanya siapa tahu ada masalah di pengadilan ini, hukum dan HAM ini ketuanya yang akan melaksanakan menghadiri rapat itu. Sama seperti Pak Bupati kalau ada masalah ya, itu di bidang hukum yang akan menjalankan tugasnya untuk membantu Bupati. Jadi yayasan juga sama. Jadi yayasan ini nanti akan membentuk bagi warga-warga Yayasan Damang Batu yang belum termasuk di dalam kegiatan inti yayasan ini. Bapak dan Ibu, visi misi.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, memang banyak yang saya sampaikan, mungkin waktu ya kita, tapi cukup sampai di sini dulu. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, kepala-kepala dinas, ya, ketua DAD yang hadir pada kesempatan ini dari Pangkalan Bum juga. Kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara kita ini bisa nanti baik selanjutnya. Dan saya mengharapkan ketemu bapak-bapak, ketemu muka gitu. Jadi kalau kita sistem ini memang sulit. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan keluruhan, kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak dari Dinas Pariwisata yang menjembatani kita. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Ketua Yayasan. Mungkin berikutnya kita Pak Osis, apakah kita langsung masuk ke diskusi? Ya. Ya, mohon izin Pak Yudi. Ya. Karena tadi berkaitan dengan mohon izin Bapak Ibu, saya untuk Pak Ramba untuk menampilkan visi dan misi ya. Jadi saya mohon izin untuk share screen untuk ini. Itu bisa ditampilkan di layar masing-masing sehingga bisa terlihat. Bentar ya. Nah, itu dulu cuma kacang. Halo. Bentar saya tampilkan filenya Pak Yudi, mohon izin Bapak Ibu. Ya, silakan. Host disable participant screen sharing, diizinkan dulu. Yud. Ya. Masih belum bisa Yud? Ya. Belum diizinkan? Sudah, ya. Oke. Ini Bapak Ibu, file ini akan saya kirimkan lewat chat nanti ya ke Bapak Ibu. Nanti bisa dicermati lagi. Jadi visinya adalah sebentar. Visi dari lembaga kita, yayasan kita ini. Stop dulu. Ada yang ini. Semoga bisa terbaca ya. Yud, bisa Yud? Bisa terlihat? Oke. Bisa. Jadi visi misi kita seperti yang ada di layar ini, Bapak Ibu, terwujudnya sejarah Damang Batu secara berkelanjutan untuk dihormati dalam hubungan pergaulan baik lokal maupun regional, serta mempersatukan seluruh suku Dayak se-Borneo dan meningkatkan sumber daya manusia bagi seluruh anak cucu Damang Batu. Nah, tadi sedikit banyak Pak Ketua Umum sudah menjelaskan ke kita gambaran
umum apa nanti kerja ke depan, mimpi-mimpi kita ke depan untuk Yayasan Damang Batu Suborneo ini. Dari visi yang tercantum di saya bacakan ini diturunkan dalam misi. Misinya ada berapa nih? Ada 4. Jadi misinya ada 4, yaitu menuliskan kembali sejarah Damang Batu secara berkelanjutan, meningkatkan dan mempersatukan pergaulan seluruh suku Dayak Borneo untuk dihormati dalam pergaulan lokal maupun regional, mempersatukan seluruh suku Dayak Borneo. 4, meningkatkan sumber daya manusia seluruh anak cucu Damang Batu. Nah, dari misi ini diturunkan lagi menjadi 5 tujuan strategis. Tujuan strategis pertama adalah mewujudkan sejarah Damang Batu yang berkelanjutan. Yang kedua, pengakuan dalam hubungan pergaulan lokal dan regional bagi anak cucu Damang Batu. 3, mempersatukan seluruh suku Dayak Borneo. 4, meningkatkan sumber daya manusia seluruh anak cucu Damang Batu. 5, menuliskan sejarah Damang Batu secara terukur dan menyeluruh. Nah, dari visi, misi, kemudian tujuan strategis ini, ada beberapa kerja ke depan yang memang mau tidak mau dan mengharuskan kita semua pihak terlibat gitu. Dari pemerintah, dari yayasan sendiri, dan ini tentu memerlukan sumber daya semua ya, sumber daya manusianya. Nah, Bapak Ibu, dari kondisi ini saya akan share ya, setelah ini saya akan share di chat kita. Silakan sambil dibuka dan dilihat untuk profil ini. Yang terkait bidang-bidang tadi ini masih kosong, Bapak Ibu. Memang nanti akan kita sesuaikan dengan kerja ke depan, kira-kira seperti misalnya tadi Pak Ketua Umum mengatakan perlunya hukum dan HAM, berarti ada bidang itu nanti yang mengurusnya. Atau bidang-bidang lain yang sangat berkaitan dengan pekerjaan kita ke depan. Saya pikir itu dulu, saya akan segera share bahan ini di chat ya, sekaligus visi misi nanti termasuk tujuan strategisnya. Saya kembalikan ke Pak Yudi. Ya, terima kasih atas penjelasan dari yayasan. Mungkin kita langsung ke poin berikutnya, itu mungkin diskusi tanya jawab ya, Pak Osis. Boleh, silakan langsung. Ya, mungkin apabila Bapak Ibu ada yang bertanya bisa langsung chat di chat room, biar saya atur. Kira-kira ada? Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin partisipasi lain? Ya, mohon petunjuk juga dari Ketua Dinas, Kepala Dinas yang hadir. Dan operator biasa mendengar. Atau mungkin silakan, atau mungkin yang mungkin angkat tangan saja dari screen, nanti saya fasilitasi kalau memang nggak di chat. Atau Pak Eter, atau mungkin dari dinas. Ya, mungkin mohon izin bapak-bapak dari Kesbangpol mungkin bisa menyampaikan mungkin arahan, kemudian kata-kata yang dapat disampaikan. Kami persilakan. Selamat pagi. Pagi Pak. Bisa pagi. diterima? Ya, bisa Pak, bisa. Diterima, Pak? Bisa. Oh ya. Terima kasih. Kami dari Kesbangpol mendengar dari paparan tadi, ini adalah satu yayasan yang sangat baik. Mudah-mudahan ke depan kita ini akan menjadi salah satu andalan di Kabupaten Gunung Mas juga, terutama atau khususnya di daerah Damang Batu. Kemudian yang kedua, walaupun ada beberapa bidang yang belum ada tadi
dimasukkan, ya kami tetap berharap mudah-mudahan secepatnya. Dari Kesbangpol juga sangat mengharapkan kalau memang ini sudah selesai, kita akan siap untuk menindaklanjuti untuk akan memfasilitasi. Sebab begini, semua yayasan akan terdaftar nanti di Kesbangpol seperti yayasan-yayasan yang lain juga. Ya mudah-mudahan ini yang kita harapkan secepatnya, ya, sehingga ke depan kita melihat seperti apa sebenarnya implementasi daripada program-program kerja yang sesuai dengan visi dan misinya. Saya kira itu saja Pak, terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Kepala Dinas yang telah menyampaikan sambutannya. Mungkin mohon izin juga saya mewakili Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mohon menyampaikan terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf ke Kepala Dinas karena ada acara yang tidak bisa dia tinggalkan. Kemudian secara lisan sudah menyerahkan kepada saya untuk menghadiri ataupun mewakili menghadiri acara yang kita ikuti bersama ini. Kami mengucapkan apresiasi yang tinggi atas telah dibentuknya Yayasan Damang Batu Seborneo ini. Kami harapkan nanti kita dapat bermitra untuk membangun kebudayaan yang lebih baik lagi, khususnya di Gunung Mas, sehingga kebudayaan yang ada di Gunung Mas ini nanti bisa menjadi andalan kita bersama. Nah, inilah yang kami harapkan juga. Memang banyak program yang mestinya kami mencari mitra juga untuk melaksanakan. Kemudian keinginan kita juga suatu saat kegiatan di Tumbang Anoy itu bisa berlanjut, kemudian bisa menjadi suatu event besar milik Kabupaten Gunung Mas maupun milik Kalimantan Tengah juga. Selanjutnya mungkin masih banyak yang perlu kita diskusikan, baik itu program dan lainnya, sehingga nanti bisa saling terkoneksi. Jadi mungkin suatu saat mungkin kita adakan lagi webinar selanjutnya yang mungkin lebih ke spesifik dari bidang-bidang itu sendiri, sehingga yayasan ini juga nanti bisa berkolaborasi, bersinergi dengan dinas-dinas terkait. Contohnya mungkin dari Kesbangpol, kemudian mungkin nanti dari kebudayaan, mungkin dari kehutanan juga, BLH juga. Itu yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mungkin ada partisipan lain yang ingin menyampaikan sambutannya, kami persilakan. Mungkin nanti bisa chat atau angkat tangan dalam screen, nanti saya unmute-kan. Terima kasih. Ya, Pak Osis. Ya, Pak Yudi, mohon izin. Ya, silakan. Pak Kaban tadi di Kesbangpol Gumas, kira-kira syarat apa Pak yang perlu dipenuhi oleh yayasan agar terdaftar begitu di Kesbang? Syarat ketentuannya. Terima kasih. Ya. Kok bisa didengar Pak? Ya, Bisa, bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Untuk sementara kita masih kita proses Pak. Tapi yang jelas SK-nya harus ada dulu.
SK. Kemudian ya termasuk ke daftar-daftar pengurusnya itu yang perlu dipersiapkan dulu. Baru akan kita lihat dulu nanti seperti apa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Saya kira itu saja Pak. Nanti akan kita sambil sambil jalan aja. Ya. Yang jelas dari Kesbangpol akan membantu gitu. Oke. Kesbangpol Gunung Mas akan membantu gitu. Terima kasih Pak. Makasih Pak Kaban. Berarti beberapa syarat administrasi yang harus siapkan oleh yayasan, termasuk tadi anggaran dasar, susunan pengurus dan lain-lain itu memang harus diadakan dulu ya. Mungkin hal-hal lain yang lebih jelas kita bisa kontak Pak nanti lewat WA atau apa. Ya. Terima kasih untuk saran masukannya. Kembali ke Pak Yudi. Ya, mungkin saya serahkan untuk mungkin Pak Eter. Pak Eter mungkin mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bu. Mic-nya Bu, mic-nya. Ya, silahkan di-unmute-kan mic-nya. Pak Eter. Atau dari host bisa tuh, Yud. Ya, sudah saya unmute. Ya, sudah. Ya, sudah. Silakan Pak Eter, silakan. Ya, silakan Pak Eter. Ya, silakan Pak Eter. Aduh. Apakah semua anggota pengurus dan pemilih ada hadir? Kedengaran Yud. Ya, mungkin dari yang saya tangkap dari Pak Eter, beliau menanyakan apakah pengurus kemudian anggota ada yang hadir mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Mungkin itu yang tanya Pak Osis. Anggota pendiri dengan anggota pengurus. Anggota pendiri dan anggota pengurus. Ya, silakan Pak Osis untuk menjawab. Kalau mohon izin Pak Eter, Pak Yudi, yang hadir di sini terpantau Ibu Ati sama Bu Kartini. Itu hadir. Tadi sempat masuk juga perwakilan dari Bu Yuriansi, tapi itu enggak ada lagi nih, tiba-tiba keluar. Nah, itu. Jadi tadi cukup banyak kita ini. Ada 7 sampai 8 peserta webinar, ini masih hanya tersisa 6 saja. Gitu Pak Yudi. Ya, terima kasih. Mungkin saya lemparkan ke Ibu Kartini bisa menyampaikan masukan, kemudian mungkin kata-katanya. Ya. Ya, mungkin atau Ibu Ati mungkin mau menyampaikan sesuatu? Ibu Ati? Ya, silakan Bu Ati. Ya. Mungkin saya silakan Bu Ati untuk mungkin menyampaikan sesuatu. Ya. Ibu Ati, silakan. Ya, silakan. Di-unmute-kan dulu Bu, screen-nya Bu. Di-unmute-kan dulu. Ya. Oke. Ya. Baik. Izin dulu. Ya, silakan Bu Ati. Oke. Yang baik ini dan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir di sana. Kami banyak mengucap terima kasih ya. Kita juga
sedikit apa ya. Mohon izin Bu Kartini, di off-kan dulu ya mic-nya, karena berdekatan ini, jadi suaranya feedback. Iya, Salah satu makanya. yang dihidupkan. Oke. Jelas nggak Pak? Mungkin mohon izin untuk Ibu Kartini kalau bisa dimutkan suara handphonenya karena storing karena terlalu berdekatan. Atau Bu Kartini pindah sebentar lokasinya, jangan berdekatan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon izin. Di mana pada kesempatan yang baik ini kami juga begitu sangat senang dengan adanya pertemuan kita seperti ini. Dan ada satu hal yang saya di dalam rapat ini kami mohon petunjuk juga dari Bapak Kepala Dinas atau Bapak yang ikut berperan dalam hal ini. Saya juga sebagai ketua dan Pak Rambat sebagai ketua umumnya. Ada banyak kekurangan dan kami jujur aja karena sama-sama belajar Pak ya. Jadi kami mohon petunjuk dari Bapak Ibu sekalian dan masalah pendirinya Yayasan Demang Batu Sumbermeo ini, di mana tujuannya kami mohon petunjuk dan supaya apa yang kita laksanakan ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rambat tadi, supaya ke depannya lebih baik. Makanya kami mohon dukungan dan mohon dari bapak-bapak sekalian supaya untuk selanjutnya tidak akan terjadi hal-hal yang seperti yang sudah kita lewati. Makanya justru itu kami mohon juga dari bapak sekalian, dan ada banyak kekurangan dan kami mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan dan saya lemparkan ke Ibu Kartini lagi Pak ya. Silakan Bu, silakan. Silakan langsung di-unmute-kan speakernya untuk Ibu Kartini. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya memperkenalkan diri. Saya adalah dari Bendahara dan kami ingin karena kami ini masih, kalau masalah dana kami masih ada kekurangan. Jadi kami mohon petunjuk nanti kalau ada yang kalau ada yang menukar dana, jadi kami mengharapkan, kami menghubung kami karena buku tabungan sudah kami buka, tapi kalau nanti kalau ada yang bisa membantu dan segala macam nanti bisa berhubungan dengan kami. Ya. Dan yang kedua, kami punya kantor di sini sudah ada, tapi untuk sementara di Jalan Bukit Raya 4. Cuma sepertinya masih masih ada kurang lah gitu.
Tapi nanti ada penilaian dari pihak yang lain. Nanti gimana baiknya nanti. Nah, yang kedua, kami mohon juga dari anggota kami ini, kalau ada rapat dan seperti yang di Kuala Kurun, hari ini ada kegiatan dari Ibu Yuriansi. Kami kadang-kadang tidak mengetahui sebagiannya. Jadi kami mohon nanti kalau ada kegiatan yang ini, kami mohon dikontakkan kami lah dengan Bu Yuriansi. Itu ya. Jadi biar sama-sama kita tahu dan kita sama-sama juga bisa hadir. Terima kasih Pak, itu yang bisa kami sampaikan. Atas kurang dan kami mohon terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Kartini yang telah menyampaikan tanggapannya. Mungkin untuk pertanyaan dari Bu Ati, mohon izin Pak Kepala Dinas Kesbangpol untuk dapat menanggapi hal ini Pak, terkait bimbingan kemudian masukan dalam pendirian yayasan ini Pak. Mohon izin Pak dari Pak Kepala Dinas Kesbangpol untuk dapat menanggapi hal ini Pak. Kami persilahkan. Ya, mohon izin Pak Kepala Dinas. Jadi tadi Ibu Ati ada menanyakan mungkin bantuan kemudian masukan dan bimbingan dalam pembentukan dan pengelolaan yayasan ini Pak. Mungkin Pak bisa memberikan masukan dan arahan, kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih, selamat pagi. Kalau kita melalui ini, saya kira sulit. Nah, oleh karena itu kita koordinasikan langsung secara pertemuan aja lah. Jadi supaya kita biarpun pelan tapi dia pasti kan. Ya. Memang ada waktu. Banyak hal yang sebenarnya yang harus kita penuhi, ya. Seperti apa yang kita lihat ini yang dalam surat ini mengenai dasar hukumnya, Pak. Dasar hukum. Jadi harus jelas, harus ada gitu. Ya. Paling tidak kita sudah membuat dasar hukum. Jadi dalam kop suratnya itu tertera di situ ada semacam apa ya namanya surat SK itu ya, nomornya yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Ya, itu Pak, supaya apa? Kita mudah untuk menindaklanjuti gitu. Jadi ini kalau syarat-syarat formal yang jelas yang harus kita penuhi. Yang pertama itu surat permohonan pendaftaran, Pak. Surat permohonan pendaftaran. Halo? Ya, mungkin sepertinya terputus. Iya. Ya, terputus. Ya, masih kita tunggu, Pak.
Masih kita tunggu. Ya. Masih kita tunggu. Selain tadi syarat ketentuan dasar hukum, ya. Ya. Apa bisa dilanjutkan, Pak? Bisa, Pak. Silakan, Pak. Bisa dilanjutkan, Pak? Iya, silakan, Pak. Silakan. Oh ya. Ya, silakan, Pak. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi, Pak, misalnya surat permohonan pendaftaran. Apa bisa diterima, Pak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, akta pendirian yang dikeluarkan notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang ketiga, program kerjanya, Pak. Yang ketiga, program kerja. Yang keempat, SK pengurus. Ya. Yang kelima, fotokopi NPWP atas nama yayasan. Jadi harus ada NPWP-nya, fotokopinya, Pak, paling tidak. Ya. Atas nama yayasan ini, bukan nama pribadi ya, Pak. Kemudian yang keenam, surat keterangan domisili sekretariat. Ya. 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 Nah, yang ketujuh, Ya. surat pernyataan tidak dalam sengketa. Seperti dualisme kepengurusan tadi itu. Jadi harus ada surat pernyataan tidak dalam sengketa, Pak. Ya. Ya, Pak. Yang berikutnya nomor 8, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. Ya. Yang terakhir, fotokopi KTP pengurus saat mendaftar itu, Pak. Ya. Nah, itu ada 9 jumlahnya, Pak. Ya, ada 9, Pak. Ya, secara umumnya itu aja yang harus kita selesaikan dulu. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya. Sebelum mungkin acara ini saya tutup, mungkin ada tanggapan lain dari Ibu Latiana baru masuk. Silahkan, Bu, kalau mungkin ada yang disampaikan. Ibu Latiana. Silahkan. Di-unmute-kan suaranya, Bu. Di-unmute-kan suaranya, Bu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, dan kami juga merasa berterima kasih karena juga kami masuk dalam kepanitiaan. Kami sudah terima SK-nya, sudah diserahkan oleh kakak kami sendiri, yaitu Rambak Konrad. Ya. Yang perlu saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi sangat betul sekali. Ada 9 poin yang harus dicatat benar-benar, dan itu yang untuk menjadi usulan nanti. Mungkin usulan itu nanti harus dibuat tembusan dari yayasan kepada bupati setempat dan juga kepada Bapak Ibu yang lain, supaya mengetahui
kerja daripada Damang Batu ini, biar lebih meluas dan juga sungguh luar biasa karena itu harus kita tingkatkan. Jangan seperti yang dulu-dulu, seperti yang dulu itu manfaatnya tidak baik sekali, karena yang dulu itu pernah menggunakan atas nama yayasan, tapi apa yang mereka gunakan tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak setempat untuk pembangunan dan sebagainya. Jadi dana yang sudah keluar yang dibantu oleh pihak lain, ya mereka merasa percaya untuk pembangunan Damang Batu, tapi apa yang menjadi pembangunan ini tidak terlaksana dengan baik. Itu hal yang saya sampaikan, dan juga usulan saya, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, SK harus dibuat, SK kerja. Jadi itu yang harus kita sampaikan, dan kita harus kita laksanakan dengan baik dan jujur, karena orang juga berharap kan Tumbang Anoy harus bagus, karena itu tempat wisata yang luar biasa dari luar yang masuk. Mereka juga sangat senang untuk datang ke sana, dan kita pun yang sebagai anak-anak Damang Batu ini kita harus menjalankannya betul-betul. Tidak hanya orang bisa membantu dana, tetapi penggunaannya tidak sesuai. Nah, seperti yang sudah-sudah, untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan hidupnya. Jadi dana yang dibantu oleh baik dari pihak Brunei itu dipakai untuk senang-senang keluarga. Dan saya pernah dulu diajak untuk ke Tumbang Anoy. Saya tanya, apa kalau kami ikut dari pihak keluarga Ramba, kami mendapat bantuan untuk transport bensin, untuk keperluan makan dan sebagainya. Mereka katakan tidak. Tetapi setelah saya menanyakan ke pihak Pemda, itu bantuan ada. Diserahkan oleh gubernur sendiri bantuan itu, tapi salah digunakan oleh pihak yang sudah terdahulu itu. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi untuk kemudian harus berekstra hati-hati, karena kita orang tidak sulit membantu kalau kita benar-benar melaksanakan pekerjaan ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak itu tadi ada 9 poin, yaitu harus dilaksanakan betul-betul. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salam Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan serahkan kembali untuk Pak Osis untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Osis atau Pak Ramba dari Ketua Umum Yayasan, kami persilahkan. Ya, silakan. Silakan Pak Osis. Ya, silakan Pak Osis. Ya, terima kasih untuk beberapa masukan dari Bu Tatiana tadi, Pak Eter, kemudian Pak dari Kesbang tadi ya. Dan semua pihak, terutama untuk Yudi nih yang banyak membantu kita dalam pertemuan ini. Untuk Pak dari Dinas Kesbang tadi, secepatnya dari pihak yayasan akan melakukan pengurusan administrasi ini dan datang ke Kuala Kurun untuk menyelesaikan syarat-syarat yang diminta tadi. Kalaupun misalnya ada kekurangan dan perlu cepat diperbaiki, mohon bisa dikontak lewat WA atau nomor yang ada di surat kami kemarin Pak, yang kami sampaikan lewat WA itu. Nah, kemudian untuk Pak Yudi, ya. Yud, aku pikir pertemuan ini memang walaupun orangnya sedikit, tapi cukup efektif juga. Kita bisa bertemu
secara virtual seperti ini, karena kalau tidak salah nih ada keluar lagi edaran dari gubernur bahwa tanggap darurat kita diperpanjang sampai Desember Ya. untuk COVID ini. Jadi memang pertemuan-pertemuan seperti ini yang harus lebih optimal kita gunakan, Ya. karena mengurangi yang dampak COVID tadi. Jadi walaupun kita jauh, tapi kita bisa merasakan dekat seperti ini dan berbagi informasi. Saya pikir itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Dan mohon maaf selama proses kegiatan ini kami ada kekurangan juga dari yayasan. Kembali ke Pak Yudi. Ya, terima kasih. Saya akan menutup acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kepala Dinas Kesbangpol juga yang bisa hadir pada pagi hari ini. Kemudian mungkin teman-teman yang lain seperti BLH juga tadi ada, mungkin terkendala jaringan. Kami ucapkan terima kasih. Pertemuan kita hari ini luar biasa, menghasilkan sesuatu. Kita berharap ini bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, yang bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi Gunung Mas juga. Mungkin saya akan menutup acara ini sehingga mudahan acara ini dapat berkenan di hati kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, kemudian ada pernyataan yang tidak berkenan terhadap Ibu dan Bapak, saya selaku host mengucapkan permintaan maaf karena kita pasti masih banyak kekurangan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Ya. Sis. Oh, sudah keluar ya.